Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijal wa sirri sarifi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sadaqallahul. Kemudian daripada itu tidaklah bisa seseorang mengenal Allah Ta'ala kalau tidak mengenal dengan Muhammad. Dan tidak bisa seseorang mengenal akan Allah Ta'ala kalau tidak mengenali diri. Dan seseorang tidak akan bisa mengenali diri kalau tidak mengenal asal kejadian diri. Nah, jadi mengenal Allah Ta'ala itu dengan perantaran Muhammad. Kenapa? Karena dengan jalan Muhammad itulah kita bisa mengenal Allah Ta'ala. Siapa itu Muhammad? Nah, kalau pada jahirnya kan Sidin waktu hidup dengan Sidin. Tapi kalau ya Sidin sudah wafat, cari roh Sidin. Kan waktu Sidin hidup, kawan melalui jasad Sidin. Kalau beliau wafat, melalui roh Sidin. Jadi roh beliau itu di mana adanya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Nah, jadi Muhammad yang pada diri itu rohani. Jadi kan kita tidak bisa mengenali Allah Ta'ala tanpa rohani. Kamu jenis ta'lim kan bisa tanpa rohani. Beribadah pun tidak bisa tanpa rohani. Salat pun tidak bisa tanpa rohani. Membaca salawat dan membaca zikir pun tidak bisa tanpa rohani. Siapa rohani itu? Pada hakikatnya itulah yang bernama Muhammad. Lain Nabi Muhammad. Nah, memang itu yaitu Muhammad. Ana Abul Arwah wa Adamu Abu Basar. Aku bapaknya roh di Muhammad. Dan Adam bapaknya bintang tubuh. Jadi roh Muhammad itu sumbernya lah. Dan roh-roh kita ini bersumber daripada roh Sidin. Roh-roh yang ada pada diri manusia itu bersumber daripada roh beliau. Roh beliau bersumber daripada roh Allah Ta'ala. 3 nama tapi 1 wujud. Nah, roh Allah Ta'ala, roh suci masuk kepada roh Muhammad yang bernama roh Latifatur Rabbaniyah. Masuk kepada manusia roh idapi. Pada roh idapi roh siapa? Ya roh Muhammad. Kalau kepada binatang, nah itu namanya roh hayawani. Kalau kepada tumbuhan, itu namanya roh nabati. Kalau kepada manusia, roh idapi. Tapi roh idapi dari mana? Ya, daripada roh Muhammad. Roh nabati, roh tumbuhan dari mana? Daripada roh Muhammad. Roh hayawani dari mana? Dari Muhammad. Nah, berarti segala yang ada pada di dunia ini roh-rohnya itu bersumber daripada roh Muhammad. Makanya artinya semua yang ada pada diri kita yang hidup-hidup itu punya roh. Sedangkan roh itu daripada roh Muhammad. Sedangkan roh Muhammad daripada roh Allah Ta'ala. Lalu ujar Nabi, aku daripadanya nur Allah, orang mukmin seluruh alam dan isi daripada nurku. Aku daripadanya roh Allah. Semua manusia daripada roh. Jadi roh Muhammad ada pada diri manusia. Nah, itu maksudnya mengenal Tuhan dengan melalui Muhammad. Tanpa Muhammad tidak bisa mengenali Tuhan. Wajar dia berwasilah, wajar dia bertawasul, wajar dia beringkut tanpa Muhammad. Tapi Muhammad yang ada pada diri. Makanya Muhammad ini kan ada 4. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Apa itu Muhammad awal? Muhammad awal itu adalah nur. Nah, Muhammad akhir itu adalah roh. Muhammad zahir batang tubuh. Muhammad batin itu adalah diri. Nah, diri cat.
Muhammad awal nur, ya nyawa lawan kita. Muhammad akhir roh. Nah, Muhammad jahir batang tubuh. Muhammad batin yang ke atas tuh, dengan latif patur rabbani. Nah, jadi sumber tersebutnya 4 juga. Jasmani, rohani, nurani, dan rabbani. Jasmani batang tubuh, rohani roh, nurani nur Muhammad, rabbani zat Allah. 4 ini nah, kalau menyatu, kada berpisah, pasti kada buruk. Antara jasmani, awak, rohani, roh, nurani, nur Muhammad, rabbani zat diri Allah Ta'ala. Nah itu. Lalu dinamakan jasmani syariat, rohani tarikat, nurani hakikat, rabbani marifat. Kada ada lagi diri manusia pengakuan. Yang ada siapa? Ya tadi jasmani, rohani, nurani, rabbani. Ambil sebiji lagi. Ya nurani, ya nur Muhammad. Nah, nur Muhammad daripada rabbani. Rabbani itu di atasnya zat Allah. Ke bawah turun sifat ya nur Muhammad. Ke bawah lagi turun ya rohani. Nah, rohani ini banggaran Muhammad. Masuk awak, awak ini umat. Jadi Muhammad masuk kepada umat. Umat mengikuti kepada Muhammad. Jadi umat batis ini nah berjalan karena roh Allah. Nah, berarti itu Muhammad, ikutan Muhammad. Nah, jadi disinilah artinya kalau seseorang mengenal satu, kenali dulu dengan Muhammad. Kadang-kala tanpa Muhammad. Jadi apa artinya yang digawi Muhammad? Sedikit banyaknya kita menuruti, memakai syariat, salat, nah, dan sebagainya. Kada ada Allah sirin belepas. Nang parai sembahyang, parai puasa kada ada. Sirin jadi jamin surga, tapi masih melaksanakan salat sebagai hamba yang bersyukur. Tapi pulang yang salat bukan kita. Yang salat bukan kita, tapi akimis salat tadi zikri diri. Diri itu ya diri yang batin roh. Pada hakikatnya Muhammad. Nah, jadi yang menerima perintah salat siapa? Muhammad. Makanya jangan diubah. Yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang, tetapkan, benarkan Muhammad yang berlaku. Mana Muhammad barangnya lawan kita andaknya itu roh sebiji. Ini itu Muhammad. Berarti roh ini kalau dikatakan di dalam kada, di luar kada, atas kiri kada, di mana? Di mananya ada jasad, di situ tempat bersemayamnya roh. Di mana adanya hati, di situ bersemayam rohani. Bersemayam itu artinya bernampak. Ya, bukan artinya berandak. Nah, bukannya berkurung di dalam, bukannya bertempat. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tapi bernyata dan bernampak. Kalau bertempat berarti di situ-situ aja Tuhan. Nah, makanya kan ada peribahasa. Allah Ta'ala kada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Menurang kada pakawa memahamkan sulit. Allah Ta'ala kada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Di mana adanya kamu, di sana buktinya ada. Nah itu buktinya. Bukti adanya Allah Ta'ala, jalannya kudrat. Lihatnya besar. Dengarnya sifat sama. Kalam, pandirnya kalam. Adanya wujud. Hanya itu dengan sifat 20 itu nampak kepada diri manusia. Dihimpunkan sifat 20 menjadi 7 aja lagi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama besar kalam. Nah itu kesimpulan daripada sifat 20. Kudrat di mana anaknya? Kudrat itu kuasa. Berarti kan kuasanya andaknya dibatis, bukan kamu yang kuasa. Nah, iradat Allah tadi di mana andaknya? Di hati. Kehendak bukan kehendak kamu, tapi kehendak Allah Ta'ala. Tapi kan dibatasi yang kalau baik kehendak kamu, nafsu akan yang baik Allah Ta'ala itu dibatasi supaya jangan melulu Tuhan. Ilmu Allah Ta'ala di mana anaknya tahu? Di otak akal pikir. Hayat hidup Allah Ta'ala di mana? Di roh. Sama pendengaran Allah Ta'ala di mana andak letaknya? Tadinya
Basar penglihatan mata di mana? Di mata. Kalam pembicaraan mata di mana? Di muntung. Pas lah. Jadi 6-7 ini ya, sifat Allah. Ya, sifatnya sama tadi, sifatnya berbeda. Namun nampak kepada diri manusia. Sifatnya berpandir, nampak kepada muntung. Sifatnya sama, nampak kepada telinga. Sifatnya basar, nampak kepada mata. Sifatnya hayat, hidup, nampak kepada roh. Jadi pun Tuhan yang bertahan. Sakacil debu pun kan ada. Nah pernah ada. Makanya kalau kita salat maka takbir ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ya Allah, hanya engkau tujuanku, hanya engkau yang aku maksud, keridaanmu yang aku cari, mahabbah cinta yang aku harapkan kepada engkau. Jadi kerida tujuan iming-iming pahala sekian itu menjadi dahulu waktu duduk di hukum syariat. Kalau di hakikat kan lagi menyerah. Dengar menyerah itu apa lakon-lakon daripada Allah Ta'ala. Nah kayak wayang nih lakon-lakon daripada dalam. Nah jadi kada perbuatan wayang tapi perbuatan dalam. Kada perbuatan manusia tapi perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah di sini kita nang lemah, hina, daib. Karena asalnya kita daripada artinya kada tahu akan kembali kepada kata tahunya. Nah lenyap. Makanya kita disuruh tuntutlah ilmu dari lahir sampai mati. Maksudnya kalau secara syariat tuntutlah ilmu ikam nina mulai halus sampai gana sampai ke mati. Itu kalau secara syariat. Kalau secara hakikat tuntutlah ilmu sampai ke mati, sampai ke mematikan diri kamu. Bila ikam merasa hidup belum sampai lagi ilmu. Nah tuntutlah ilmu mulai lahir sampai mati. Mulai ikam lahir itu nah mati akan diri ikam. Bila ikam kada mematikan diri ikam berarti kada sampai lagi ilmu, masih tuntut lagi. Bila sudah mati nah baru berjumpa lawan Allah. Makanya kan ada itu di dalam kata kias, apabila engkau nak bertemu dengan Allah Ta'ala, kamu harus sanggup membunuh dirimu, membunuh akuanmu. Kalau kamu tidak membunuh akuan dirimu, maka kamu tidak berjumpa dengan Allah. Mati dulu hanya berjumpa dengan Allah. Kemudian kita merasa hidup, lalu tak dua Tuhan. Sedang hidup ini hanya tanya Allah Ta'ala. Nah ini. Jadi di seluruh penyaksian kita Tuhan. Kita ini bersaksi berbukti. Apa bertanya aku? Ini panggil Allah buat nyepian Allahu Akbar. Ini panggil Allah mengatakan takbir dan juga mengatakan asyhadu an la ilaha. Aku naik saksi, aku bersaksi, aku berjanji, aku sumpah. Kadang ini uji engkau ya Allah. Nah, makanya kadang lagi Tuhan Allah yang ada. Kan aku naik saksi tidak Tuhan. Kadang Tuhan. Nah, aku naik saksi tidak ada yang patut disembah. Kan kada ada selain Allah. Itu maknanya itu kada ada yang disembah, jangan menyembah. Kalau kamu menyembah, man abdal isma'un al mana bahwa kafir. Barang siapa sembahyang menyembah yang kafir dan jahil. Makanya tidak ada patut yang disembah hanya Allah. Bukan hanya Allah satu apa yang disembah. Kamu tidak ada alat nada. Kamu tidak ada alat nada. Dan di sini ujar Tuhan, aku nampakkan diriku, aku nampakkan wujudku kepada rahasiamu. Rahasiaku, rahasiamu, rahasiaku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Dan insan itu rahasiaku, nak menjadikan rahasianya. Nah makanya tadi tidak bisa mengenal Allah Ta'ala kalau kadang-kadang dengan Muhammad. Tidak bisa mengenal Allah Ta'ala kalau mengenal diri. Diri itu ya diri yang mati, ya Toroh ya Muhammad bilang. Nah ini nih. Jadi pulang tidak bisa mengenal diri kalau kada mengenal jadi diri. Asalkan jadi diri apa? Sedetik air nutfah, sedetik air mani daripada Nur Muhammad. Nah di situ, dari situ kita mengenali asal diri daripada sir bapak, sir umat bercampur di dalam rahim setetik-setetik, lalu menyusu gumpal darah, segumpal daging menjadi bayi lahir ke dunia. Nah jadi di situ padahal sebenarnya dari Nur Muhammad. Nah, itu Nur Muhammad waktu belum meluncur. Kalau sudah meluncur lalu ngaruhnya air mani. Nah di situ karena air mani itu dari Nur Muhammad.
Awak kita pun dari mana? Dari air mani kan? Air mani dari mana? Nur Muhammad. Air Nur Muhammad dari air jet Nur Rahasia. Nah di situ. Jadi asal ke situ beli ke situ juga. Nah di sini bagi orang yang marifat. Bagi orang marifat ini kalau sudah kenal, amalnya pas, meninggalnya hilang tidak rupa, lenyap tiada bangkai. Artinya masih utuh atau hilang, hilang atau masih utuh, antara dua aja. Karena kan artinya mengandung tadi awak kita, jismani, ruhani, nurani, rabbani. Jasmani mengandung rohani, rohani mengandung nurani, nurani mengandung rabbani. Rabbani ini rajanya. Nah, jadi mengandung nur, mengandung orang yang hidup. Tahu empat hidup, tahu empat. Nah, aman awak kita ini jelas kada hidup. Madam rahim mati sampai lahir mati, ini mati. Nah itu, makanya kalau tuntutlah ilmu mulai lahir sampai mati. Jadi tuntutlah ilmu kamu sampai kamu kawa mematiakan diri. Bilanya kamu kada kawa mematiakan diri, berarti ilmu kamu masih belum. Nah jadi matiakan mau atau kablan tamut. Matikanlah dirimu sebelum kau mati, sebelum mati innalillah. Jadi mematiakan diri dulu, matiakan sifat 7 gitu. Kudrat, aku merasa kuasa, mati kali kembang kudrat. Iradat merasa apa kehendak, jangan ikan lupa kehendak, mati karena kehendak Allah. Ilmu merasa alim, karena dia alim itu Allah. Hayat kita merasa hidup, mati akan karena bisa hidup. Sama kita merasa mendengar, mati akan berarti tuli. Basar kita merasa melihat, mati akan berarti kita buta. Kalam kita merasa berbicara, mati akan berarti kita bisu. Nah di sini yang berbicara kalam Allah yang melihat, basar Allah yang mendengar, sama Allah yang bagian kudrat Allah yang bahkan irad Allah yang ada mulai ujung rambut sampai ujung betis wujud. Nah wujudnya kesana kamari ya wajar aja. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kepunyaan Allah Ta'ala timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, disitulah nyatanya. Bukan Allah Ta'ala, cuma nyatanya. Nampaknya, bukan tempatnya. Tuhan tidak bertempat, namun bernyata dan menampak. Kalau bertempat itu berarti di sini aja. Kalau bernyata itu nyata ke Martapura, nyata ke Banjarbaru, nyata ke Gambut, nah Tuhan bernyata. Kalau bertempat kan beda lawan bernyata, bernampak. Bernampak dan bernyata sama. Tapi kalau bertempat berarti bagaimana? Tuhan tidak bertempat tapi bernyata. Ya tadi kan kata kias, Tuhan kada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Nah bujur kada kemana-mana ada di situ, tapi ada di mana-mana. Itu kan sulit kalau orang artinya kada kau memaham. Sama kayak ini nah, basaran lakal besar Nabi kita itu manusia biasa tapi bukan manusia. Manusia biasa itu kan awak sidin, bisi abah, bisi mama. Nang bukan manusia itu rosidin, nursidin. Nah itu maksudnya. Sama kita nih kan kalau memandang nah basar manusia biasa tapi bukan manusia. Manusia biasa awak kita bisa makan, bisa minum, bisa apa, bisa mama. Tapi bukan manusia, roh kita roh Muhammad. Roh Muhammad roh Ta'ala. Nah itu yang namanya. Makanya kita ini ikutan Muhammad, bila Muhammad kayak ini juga. Cuma lain aslinya. Ibaratnya memfotokopi umpamanya sertifikat tanah. Jadi kan yang keluar ada asli tapi sama bacaannya, sama roh Muhammad. Lalu kita lain beda lain tapi sama katia roh juga. Tapi bedanya beliau memberikan roh kepada seluruh alam semesta. Ada kita juga alam semesta di awak mulai ujung rambut sampai ujung batin. Nah itu fotokopi nang asli lawan nang palsu, nang fotokopian lawan asli kan beda. Itu nang hanyar, itu nang lawasnya sama. Kalau Muhammad kan rohnya awal terdahulu, roh kita hanyar aja waktu di rahim. Wa nafartu fihi min ruhi Adam. Allah Ta'ala tiupkan roh padanya si jabang bayi. Berarti hanyar aja lah. Tapi pulang dari mana? Kita memfotokopi ijazah, hanyar aja keluar fotokopi, tapi ijazah itu sudah lawas. Bedanya ada, samanya ada. Bedanya itu lawas, itu hanyar. Samanya sama-sama ijazah tulisannya. Nah itu sama roh. Perbedaan. Kita cuma kawa menguasai seluruh tubuh kita, roh. Kalau Nabi kita seluruh Adam dan isinya. Nah itu
Jadi kada kawa mengal diri, kalau kada mengenal asa kajian diri. Nah inilah artinya seorang ini harus menyatakan diri Muhammad, bukan mengakui. Tapi Muhammad bukan Nabi Muhammad. Ya memang roh itu bernama diri Muhammad, itulah diri Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.